MUI mengeluarkan fatwa haram. Apa fatwa haramnya kata MUI? Kalau ada euforia kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus dan laki-laki berpakaian perempuan haram. Dan perhatikan, dalam tradisi 17 Agustus banyak sekali tradisi-tradisi jahiliyah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir kelak bisa saling memberikan syafaat kepada saudara-saudara yang hari ini berada di sekeliling Bapak Ibu yang memang orang-orang saleh. Alhiqnahum bis salihin. Jadi yang memang orang-orang saleh itu di dalam persoalan syafaat itu ada beberapa hal syafaat itu. Ada beberapa macam syafaat. Ada syafaat Nabi yang paling tinggi. Ada syafaatnya orang soleh. Ada lagi syafaatnya sahabat sejati, setia. Ada lagi syafaatnya orang tua. Jadi banyak macam syafaat itu. Ada juga nanti syafaatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang suka dibaca, yang sering dibaca, insya Allah Bapak Ibu tak akan nyesal baca Quran itu. Karena kelak orang kepanasan ketika matahari berada sejengkal di atas kepala, semua kepanasan. Kecuali kata Quran, orang-orang yang baca Quran itu dia tak merasakan kepanasan. Nah, itulah kehebatannya orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran kelak, dia tak merasakan panasnya. Ketika di padang mahsyar dikumpulkan, matahari sejengkal di atas kepala, mereka tak merasakan panas. Semoga Allah ridha dan memberikan syafaat terbaiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita lanjutkan kajian tentang prahara akhir zaman. Di malam hari ini saya mengukit atau menukil satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku Abu Fatihah Al-Adnani, beliau mengungkapkan dari sekian banyak persoalan prahara akhir zaman, sudah kita sampaikan dari dulu sampai sekarang, memang harus dipilah-pilah betul mana yang hadis-hadis tersebut. Dan hadis-hadis ini mendapat perhatian khusus di tengah para ulama hari ini. Kalau dulu memang tidak terlalu banyak yang berbicara tentang persoalan hadis-hadis akhir zaman. Kenapa? Karena memang mungkin mereka beranggapan bahwa orang-orang saleh masih banyak. Tapi hari ini tipu daya dunia, manipulasi dunia itu bukan lagi hal yang rahasia. Sifatnya memang sudah menjadi perhatian umum, konsumsi publik. Jadi semua orang sudah tahu. Bahkan hari ini ketika konflik Yaman dengan Saudi, kira-kira Amerika berpihak di mana? Wah, itu Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Itu hari ini memang kita belajar politik internasional sedikit-sedikit. Memang Bapak Ibu, itu tidak bisa diingkari bahwa sampai hari ini tentara-tentara militer Saudi itu masih dilatih oleh Amerika. Dan itu nggak bisa diingkari. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah, di tengah dunia yang hari ini dengan tipu daya dan muslihat mereka, kita yang sebagai, kalau bahasa orang lain itu, kita ini sebagai korban-korban yang dikorbankan. Jadi kita ini korban yang dikorbankan. Pernah terbayang sama Bapak Ibu, ketika ada manusia tidak punya nurani, tidak punya hati, mereka rela demi kepentingan mereka sendiri, ribuan orang tidak makan tidak masalah, yang penting dia aman. Pernah gak terpikir kira-kira itu manusia atau bukan?
Ada orang dia bilang begini, lebih baik aku mengamankan punyaku ketimbang ribuan orang yang mati. Ini pernah terjadi, Pak, pernah terjadi. Dan pernah saya ceritakan di sini. Ketika kasus dinasti Yarmuk pada masanya, ketika 75.000 orang-orang rakyat Palestina mati dalam perang salib itu, bukan dalam perang salib, dibunuh oleh tentara salib, darahnya itu di Masjidil Aqsa tingginya sampai selutut kuda perang. Apa kata kerajaan dinasti Yarmuk ketika itu? Merpatiku yang hilang lebih penting daripada darah 75.000 tadi. Merpati yang hilang, burung kesayangannya hilang, sudah 3 hari tidak kembali. Raja tadi lebih penting mencari burung itu ketimbang 75.000 nyawa yang melayang di Palestina. Itu sebenarnya menunjukkan kondisi manusia di dunia hari ini. Siapapun mereka yang tidak punya nurani, yang tidak punya moral, yang tidak punya adab, yang tidak punya iman, yang tidak punya hati, biasa kok mengorbankan jiwa manusia ribuan hanya demi kepentingan mereka. Ini kasusnya hari ini. Kalau kita bilang kasusnya begitu kan, apa yang tidak begitu sekarang? Mengapa ngotot mempertahankan program-program yang mohon maaf justru membuat rakyat semakin tersiksa misalkan? Tapi ngotot program itu dibuat karena ada unsur kepentingan. Bahkan kadang-kadang kepentingan itu lebih tinggi daripada kepentingan pribadi, kepentingan tijarahnya, kepentingan bisnisnya lebih penting daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Baru-baru ini di salah satu kota di Indonesia ini, tenaga pendidik, bukan tenaga pendidik, P3K demo besar-besaran di salah satu kota. Apa alasannya? Anggaran untuk gaji P3K tidak ada, dan P3K mau dirumahkan. Sementara gaji anggota dewannya diangkat. Itu ketimpangan. Makanya kasus itu kita lihat di televisi beberapa waktu yang lalu. Oh, itu ramai sekali, Pak. Jadi mohon maaf, yang tidak punya moral itu sebenarnya siapa? Bapak langsung ceplos-ceplos saja. Betul, Pak. Bukan hanya sekedar anggota dewan saja. Siapapun kita yang tidak punya hati nurani dan moral bisa saja melakukan hal demikian. Anggota dewan, bupati, kepala dinas, gubernur, presiden, menteri dan lain sebagainya. Apalagi kasusnya apa itu, Masjid Istiqlal itu. Masih lihat Bapak? Sudah pernah lihat kasusnya? Sudah lihat beritanya? Dananya masuk ke dalam forex, bursa efek. Jadi dana wakaf Masjid Istiqlal itu dialihkan ke bursa efek. Terbayang enggak sama Bapak Ibu? Ini negara, Pak, mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Sampai kita ini abu-abu, Pak, bingung. Nanti kita komentar di akhir saja. Kita lihatin sekarang. Dalam hadis baginda Nabi, ala inna min asyratis sa'ah an yurfa'al asrar wa tuda'ul akhyar. Ala inna min asyratis sa'ah an yadhhara al-qaul wa yukhzan al-amal. Ketahuilah di antara tanda hari kiamat adalah munculnya orang-orang jahat dan kejam dimuliakan. Sekarang dalam garis bawah, kita garis bawahi dulu kalimatnya. Orang-orang jahat dimuliakan. Sudah ketemu belum? Baik. Jangan ente aja yang bilang sudah. Bisa jadi tandanya itu. Orang-orang jahat dimuliakan. Bapak Ibu, itu pernah diprediksi oleh Imam Al-Ghazali. Jadi tidak perlu saya sebutkan, Imam Ghazali itu pernah memprediksi, bukan memprediksi, bahkan mengatakan. Kata Imam Al-Ghazali, orang banyak duit kalau ngomong salah tetap betul. Orang fakir, karena dia nggak punya duit, fakir, dia miskin, dia ngomong benar tetap salah.
Pernah dengar kalimat itu? Itu yang ngomong Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ada orang yang kaya, al-ghani, idza takallama akhta'a saddaqa fasaddaqa. Tapi wa idzal faqir idza takallama akhta'a. Orang kaya berbicara benar, berbicara salah dia tetap betul. Orang fakir berbicara benar tetap. Ini Pak, bahasa ini itu bisa ditelaah lebih dalam, dan ternyata perkataan itu terbukti hari ini. Mengapa orang yang benar tapi tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan bisa masuk dalam penjara, sementara orang yang salah karena dia memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan bisa bebas? Apa alasannya? Alasannya cuma satu, hukum yang diperjualbelikan. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang memperjualbeli hukum ini orang jahat atau orang baik? Orang jahat, orang zalim, orang yang menganiaya, orang jahat, orang buruk perangai, amoral. Maka kata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la taqumas sa'ah hatta yadhhar al-fuhsh wal bukhl. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, demi zat jiwa yang ada di tanganku, kata Nabi, hari kiamat tidak akan datang hingga muncul kejahatan dan kebakhilan. Orang yang jujur didustakan, orang yang khianat dipercaya, binasanya al-wu'ul dan munculnya at-tuhus. Maka para sahabat bertanya, siapa itu al-wu'ul? Siapa itu at-tuhus? Kemudian para sahabat, Nabi menjawab, al-wu'ul adalah orang-orang yang terhormat di kalangan masyarakat yang memiliki tempat. Sementara at-tuhus, kata Nabi, orang-orang yang hina yang dimuliakan. Sekarang kita lihat, Pak, apa maksud daripada hal tersebut? Penulis kitab ini, penulis buku ini mengatakan, wafatnya orang-orang saleh dan mulia di akhir zaman serta dominasi manusia-manusia amoral. Apa itu manusia amoral? Apa itu manusia amoral, Pak? Manusia-manusia yang tidak punya moral. Kita lihat, adakah Nabi berbicara tentang manusia yang tidak bermoral di akhir zaman? Banyak. Dan itu karakter manusia, al-wu'ul wa tuhus itu. Kata Nabi yang muncul justru at-tuhus, al-wu'ul, malah diwafatkan. Orang terhormat, beriman, soleh, mati. Tapi orang-orang yang tidak soleh, pura-pura soleh, pura-pura berilmu, orang yang jual beli agama justru hidup dimuliakan. Kita lihat apa kata para ulama, klasifikasi manusia amoral. Jika dalam hadis tersebut yang kita bacakan dapat diklasifikasikan dan dipahami bahwa kerusakan atau amoral tersebut atau yang tidak bermoral tersebut dapat kita garis bawahi. Yang pertama, kerusakan hilangnya amanah. Lahirlah manusia yang pengkhianat. Apakah itu bermoral? Tidak. Apakah itu beradab? Tidak. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang krisis kesadaran, sadar nggak dia kalau dia itu berkhianat? Sadar sebenarnya, cuma lebih tinggi kepentingan ketimbang kesadaran. Pilih mana? Pilih saya ikut kelompok orang jahat tapi kemudian dapat jabatan, atau melawan kejahatan tapi non job? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pilih mana kira-kira? Bergabung dengan orang jahat dapat jabatan, melawan kejahatan atau membongkar kebusukan mereka non job atau mutasi? Pilih mana? Sementara mau dimutasi anak masih kecil, ya kan? Mau dimutasi anak kecil lagi, sementara istri tinggal di rumah sendirian, perumahannya di ujung sono. Mikir nggak tuh kira-kira? Mikir banget, Pak. Pilihannya apa? Antara mutasi atau non job. Lebih baik non job daripada mutasi, kan? Kalau non job masih tetap dapat gaji tapi memang di rumah, atau tidak punya tempat, tidak punya fungsional, jabatan fungsional.
atau masuk dalam barisan para pengkhianat dapat cuan. Pertanyaannya, cuannya seberapa besar? Apakah cuannya lebih besar daripada kemuliaannya kelak di hari kiamat, atau memang justru kehinaan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mulia itu bukan karena harta, mulia itu karena iman dan adab dan ilmu. Bapak Ibu punya ilmu, punya iman, punya adab, punya akhlak. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seorang anak laki-laki, cuma tukang guru nyaji, imannya baik, kemudian akhlaknya mulia. Setiap Bapak Ibu lewat ditegurnya. Ada anak orang kaya, kaya banget Pak. Ketika lewat di hadapan Bapak Ibu membusungkan dada. Kita tanya sama Bapak Ibu dulu. Ya, kita tanya sama Bapak. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya anak gadis, mau dinikahkan dengan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Jujur. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan, cuma itu aja. Guru ngaji, iman baik, akhlak mulia. Setiap Bapak Ibu lewat ditegurnya. Atau anak yang orang kaya, tapi ketika berhadapan dengan Bapak Ibu membusungkan dada. Pilih mana? Jujur. Yang kedua lebih baik kaya ya, lebih baik kaya tapi dia membusungkan dada begitu. Itu di luar nalar tuh Pak. Pada umumnya betul, pada umumnya itu, pada umumnya sekarang, bukan pada umumnya dulu Pak. Maka dulu orang tua zaman dulu, banyak sekali orang tua zaman dulu yang menikahkan anaknya yang penting akhlaknya baik. Dia cuma tukang apa namanya itu, STM. Tahu Bapak Ibu STM? Sekolah tarik mundur. Tahu sekolah tarik mundur? Namanya apa namanya itu? Narik karet. Nah, narik mundur kan? Itu namanya STM, sekolah tarik mundur namanya. Apa bahasanya itu ya? Apa namanya? Nah, pokoknya itulah. Dodos, bukan dodos sawit, karet. Jadi karet itu kan diginiin tuh melingkar kan ke bawah. Itu kan kerjaannya tarik tapi mundur gitu. Nah, STM Pak. Itulah pokoknya menaki. Tuh menaki. Tuh masuk kampung kami dulu. Agaknya pula bisa dipahami Bapak Ibu. Itu naluri. Kalau kita bicara fitrah, jangankan kita tolak ukurnya iman ya, tapi kita tolak ukurnya akhlak saja. Seorang orang tua yang punya akhlak, dia nggak akan mau dia menikahkan anaknya dengan orang kaya tapi sombong, nggak akan mau dia Pak. Tidak akan mau. Kalau orang tuanya tolak ukurnya akhlak, itu belum iman loh, masih akhlak loh, belum ilmu loh, masih akhlak. Cara pandangnya akhlak. Sekarang yang lahir itu amoral Pak, amoral. Generasi amoral, pengkhianat, penjahat, penipu. Pertanyaan yang tadi Pak kita masukkan lagi, pilih mana? Bergabung dengan orang itu tadi dapat jabatan, minimal dapat cuan. Kalau saya boleh sarankan, ada kepala dinas misalnya kan, korupsi dia, diajaknya Bapak Ibu, kalau cuma nawarkan jadi kabid, mending tidak usah Pak. Tapi kalau ditawarkan menggantikan dia jadi kepala dinas, bolehlah pikir-pikir balik. Artinya jangan tanggung-tanggung Pak. Karena yang dapat sedikit atau banyak dengan cara yang haram tetap haram Pak. Pilih mana? Haram sedikit, haram banyak. Jangan pilih Pak. Masa yang pilih yang haram? Itu fitrah manusia. Fitrah kita itu tidak memilih yang haram. Itu fitrah Pak. Sangat fitrah sekali. Bukan karena agama, tapi karena kebenaran. Bukan karena persoalan agama, tapi karena moral, akhlak, adab. Orang yang beradab, orang yang berakhlak, dia tak akan pernah menyakiti manusia karena dia tahu dia manusia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka mohon maaf Pak, kita ini dilarang bergabung berkawan dengan penjahat, itu dilarang Pak. Apalagi kalau kita kasih jalan bagi para penjahat, itu lebih parah lagi. Nah sekarang, orang sekarang milih takut Pak, antara mutasi atau non-job. Karena takut, dimutasi takut, non-job takut. Kalau di non-job, cicil rumah dan mobil belum selesai. Kalau dimutasi, anak sekolah, istri PNS tempat lain.
Kan susah mau pindah. Mau tidak mau pertimbangannya berat. Apa akhirnya yang diambil? Kalau dia mempertimbangkan dengan akhlaknya, dengan imannya, dengan ilmunya, maka dia akan mengambil antara mutasi ataupun non-job. Atau dia ambil pilihan ketiga, lebih baik saya keluar dari situ, resign. Kenapa? Itulah tolak ukur iman, Pak. Jadi orang beriman tidak mudah dia mengambil hal tersebut. Tahu dia, Pak, kok menggadaikan agama hanya demi persoalan dunia yang sementara dan sedikit. Maka saya bilang tadi, kalau mau jahat, jahatan yang benar-beneran sekalian, Pak. Kalau cuma tawarannya jadi menteri, salah, sekalian presiden. Bisa dipahami, Pak? Coba perhatikan, presiden minimal ijazahnya S1 atau S3? Ya Bapak Ibu jangan bilang tidak ada. Anggaplah S1, ini kita anggap aja S1. Anggap S1. Sekarang saya tanya, yang jadi menteri itu S1 apa S3? Ada juga yang tak lulus itu. Rektor itu bergelar profesor semua, Pak. Rektor itu bergelar profesor. Tapi ketika dihadapkan dengan orang yang bergelar R1, kira-kira tunduk apa tak tunduk itu tadi? Kenapa dia tunduk? Karena pejabat dia, pemimpin dia. Maka Bapak Ibu mohon maaf, harusnya standar ketika jadi dosen standarnya S3, harusnya jadi presiden standarnya profesor. Itu harus standarnya begitu, biar masuk akal. Coba perhatikan sekarang kurikulum pendidikan itu. Di perguruan tinggi, jadi dosen harus S3. Sekarang pertanyaannya, lulusan S2 itu mau ngapain? Lulusan S2 kalau tidak punya, mohon maaf, kepribadian yang bagus, tidak punya kreativitas, maka cuma satu saja, mati. Maka banyak, Pak, mohon maaf, mau jadi dosen harus S3, mau S3 butuh duit yang besar. Minimal sekarang S3 itu 8 juta per semester, itu minimal, dengan jurusan yang biasa. Kalau jurusannya manajemen di UGM itu, untuk jadi di S2 saja 18 juta. Itu S2, Pak, per semester. Itu per semester lah ya. Itu belum lagi jurusan-jurusan yang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, harus menguras sekian banyak biaya untuk sekolah. Selesai sekolah, mau masuk perguruan tinggi, lo Pak punya orang dalam kagak? Kalau kagak punya orang dalam, gak usah mimpi lo, bos. Akhirnya nggak jadi, gelar S3 cuma didapat untuk pontang-panting mengeluarkan duit berharap jadi dosen. Ternyata yang jadi dosen orang kenalan rektor. Bisa dipahami maksud ini? Begitulah lingkaran setan hari ini, Pak. Lingkaran setan. Kalau bahasa lainnya adalah saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Lo untung jadi dosen karena lo nggak punya kapasitas, gua angkat jadi dosen, lo jadi dapat duit kan, diakui meskipun lo nggak punya kapasitas, cuma lo bayarnya masuk ke siapa? Ya ke siapa yang bawa, ke siapa yang punya. Kita saling simbiosis mutual. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah simbiosis mutualis, maka terjadilah namanya jual beli jabatan. Bukan hanya jual beli jabatan, ini saya kasih tahu Bapak Ibu, jual beli ijazah. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, ada nggak yang mau dapat gelar doktor? Ini ada di Pekanbaru ini. Mohon maaf, dai pula lagi. Pernah ditawarkan ke saya. Ini dia juga dai, Pak. Dia juga dai. Apa kata dia? Ustaz, kalau Ustaz mau dapat gelar S3 honoris causa 45 juta cuman, ambil aja katanya. Untuk Ustaz 45 juta udah nggak apa-apa. Kita butuh sekarang gelar S3 itu. Akhirnya saya mikir, Pak, 45 juta dapat gelar doktor honoris causa, gelar kehormatan. Sementara kita nggak bisa buat apa-apa. Pertanyaannya, pertanggungjawabannya kepada jamaah atau kepada Allah? Kalau kepada jamaah, kalau saya salah tinggal datangin satu-satu, Pak, maaf Pak ya. Itu kalau jamaahnya cuma 10 orang. Kalau jamaahnya ratusan orang, berarti saya sudah nipu sekian banyak orang, Pak. Anda dapat gelar doktor tapi Anda nggak punya kapasitas. Malu nggak kira-kira kita?
Itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang disebut dengan amoral. Lahirnya generasi amoral ini adalah generasi jual beli ijazah. Cuma pengen kehormatan, penghormatan, derajat, biar dipandang di masyarakat. Bukan hanya mereka yang salah, tapi masyarakatnya juga perlu dicuci otaknya, Pak. Jangan cepat kagum, gampang kaget dengan orang bergelar doktor. Karena hari ini dokter bisa dibeli. Jangankan dokter. Jangankan dokter. Untuk posisi jabatan saja bisa dibeli. Kalau dulu orang mengatakan untuk bisa jadi, hari ini orang kalau mau dapat bergengsi itu, dia dosen tapi pengen bergengsi, harus nulis di tingkat Scopus internasional. Bisa dibeli, Pak, 20 juta sekarang. Anda penulis pertama, cari kawan 3 orang lagi jadi 4, bagi 4, Pak, 20 bagi 4 berapa juta? Anggaplah Anda penulis pertama paling banyak, udahlah Anda 10 juta, 10 jutanya lagi bagi 3. Coba bayangkan, itu saja tulisan yang bergengsi skala internasional bisa dibeli kok. 20 juta. Artinya kita sedang, dunia ini sedang mendidik manusia amoral. Yang lahir manusia penjahat, bukan pendidik. Yang lahir generasi perusak, bukan generasi memperbaiki. Kembali kepada hadis Nabi. Pertanyaannya, sejalankah dengan perkataan Nabi tadi? Sejalan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik manusia amoral itu berdasarkan pada kebodohan. Tadi sudah kita sampaikan. Yang ketiga, hilang malu. Ini pada hilang malu ini, Pak, saya gandeng dengan yang keempat, normalisasi maksiat. Sekarang saya gandeng, Pak. MUI mengeluarkan fatwa haram. Apa fatwa haramnya kata MUI? Kalau ada euforia kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus dan laki-laki berpakaian perempuan, haram. Dan perhatikan, dalam tradisi 17 Agustus banyak sekali tradisi-tradisi jahiliyah. Saya sebutin, Pak. 1, organ tunggal yang campur laki-laki perempuan. Bahkan mendatangkan biduan yang mohon maaf seksi. Kira-kira melanggar syariat nggak? Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ketika kemerdekaan itu dibangun oleh orang-orang yang alim, mengerti agama. Kita kotori dengan maksiat, kotori dengan perzinahan, kotori dengan mohon maaf tidak bermoral. 1. Yang kedua, judi. Kenapa saya berani katakan judi? Karena memang banyak orang-orang yang tidak mengerti ini membuat perlombaan, diambil dari peserta, kemudian duit dari peserta dijadikan hadiah. Judi. Kalau mau buat perlombaan, cari dana dari yang lain untuk hadiah. Sementara dana daripada peserta boleh digunakan untuk keperlengkapan dan semua hal yang dibutuhkan dalam perlombaan, tapi tidak boleh dijadikan hadiah. Haram. Kalau dijadikan hadiah, judi. Masih bisa kira-kira kita buat begitu? Yang ketiga, saya hanya mengutip, tapi perlu ditelaah lebih jauh. Persoalan Panjat Pinang. Ada yang hari ini memunculkan videonya bahwa Panjat Pinang itu adalah kolonialisme. Kolonialisme dalam indikasi kemiskinan. Salah satu bentuk memiskinkan manusia melalui program yang disebut dengan Panjat Pinang. Wallahu alam bisawab. Tapi saya akan coba cari tahu sejarahnya, Pak. Saya akan coba cari tahu sejarahnya. Hanya saja saya kalau boleh mengomentari satu saja yang ingin saya komentari. Sejauh itu hanya sebatas hiburan dan membahagiakan setiap orang tanpa ada unsur judi, maka itu tidak dipersoalkan dalam bentuk hiburan. Hanya saja jangan yang manjat itu bercampur laki-laki perempuan. Apalagi, mohon maaf,
perempuan yang manjat, kemudian dikasih air, dikasih minyak. Mohon maaf, sensualitasnya lebih tinggi daripada kebaikannya, Pak. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi yang mau buat acara 17 Agustus yang normal-normal saja, Pak. Jangan kita menormalkan kemaksiatan gitu. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa lama program ini berjalan dari dulu sampai sekarang? Maka kalau kita bicarakan apakah kita sudah merdeka atau belum, sebenarnya secara moral kita belum merdeka. Yang perlu dimerdekakan itu, kalau kata Zainuddin MZ, yang perlu diperiksa itu bukan rakyat, tapi pejabat. Yang perlu dipahami arti kemerdekaan itu bukan rakyat, pejabat. Itu kata dia, Zainuddin MZ itu. Dan ternyata betul, Pak. Perlu mereka pahami itu arti kemerdekaan itu. Jangan cuma bisa kami ini mengerti kemerdekaan Republik Indonesia, tapi maling juga. Mengerti tapi makanya ada pernyataan begini, penjajah hari ini bukan Belanda, penjajah hari ini bukan Jepang, penjajah justru dari bangsa sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, lomba-lomba yang mohon maaf ada unsur perubahan pakaian, yang laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Nggak usah dibuat lagi, Pak. Nggak usah dibuat. Laki-laki, suruh normal laki-laki sajalah. Ini saya temukan di beberapa daerah, karena memang untuk hiburan, mereka buatlah kegiatan. Dan satu lagi, Pak, di televisi itu, di televisi kita nih, yang ada di, pokoknya televisi lah, stasiun televisi Indonesia itu ada program lawak, ada program lawak. Hampir di semua program lawak itu ada laki-laki seperti perempuan. Itu bahasa lainnya adalah, kalau ada orang tertawa dengan keharaman itu, sama seperti kita sedang menormalisasikan perbuatan kezoliman, laknatullah terhadap mereka. Jadi mereka yang merubah gaya mereka, yang tadinya laki-laki mereka jadi perempuan, itu sudah dilaknat oleh Allah, Pak. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La'anallahu syabbahar rijal bin nisa wa nisa bir rijal. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi jangan dinormalkan. Nah Bapak Ibu justru tertawa kita kan, lucu sih Ustadz. Bukan lucu, Pak, dia sedang memamerkan ketidaknormalan dia, dan kita tonton. Artinya kita mengaminkan perbuatan maksiat dia kepada Allah. Kita sedang mentertawakan perbuatan maksiatnya dia kepada. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak punya rasa malu? Bisa dipahami, Pak? Ada seorang bencong, Pak. Ketika duduk di antara bapak ibu, malu dia. Dia laki-laki, tapi dia rubah diri, dia jadi perempuan. Duduk dia sholat bersama bapak ibu, yang bapak-bapak ini laki-laki semua. Dia duduk di antara laki-laki, punya rasa malu dia, segan dia dengan bapak ibu. Itu lebih baik ketimbang yang mohon maaf di orang-orang yang di televisi itu, yang menyerupai dia laki-laki yang berpenampilan perempuan. Bahagia dia, itu lebih tidak bermoral daripada yang tadi, Pak. Akhir-akhir ini kasus, Pak, saya temukan sendiri, karena memang datangnya ke saya pun bingung saya jawabnya, Pak. Ada seorang laki-laki, dia sudah operasi payudara. Terbayang nggak sama Bapak Ibu? Sudah operasi payudara. Cuma mohon maaf, kelamin yang satunya nggak dioperasinya, Pak. Apa dia bilang? Ustadz, masih ada nggak jalan tobat bagi kami? Kira-kira saya kasih tahu Bapak Ibu. Kira-kira kalau datang ke Bapak Ibu, numpang ke rumah Bapak Ibu gimana? Ini bencong, dia laki-laki, tapi dia sudah operasi payudara. Kemudian dia pengen bersama bapak-bapak lah, nggak usah ibu-ibu lah, bapak-bapak.
pengen barang bapak, dia pengen tobat. Kira-kira bapak mau nggak kira-kira? Nemenin dia, ngajarin dia ngaji, mau nggak kira-kira? Mohon maaf ya pak, mohon maaf betul nih. Dia sudah operasi payudara, tapi yang bawah belum dioperasi dia. Cuma dia punya keinginan tobat yang kuat pak. Apa saya bilang? Kalau anda betul-betul mau tobat, setelah anda bertobat, mau ndak anda operasi kembali, anda buang? Saya siap insya Allah. Kira-kira wajar nggak kita menghakimi orang seperti itu? Orang seperti ini pak lebih baik ketimbang yang pede, dia laki-laki tapi dia berpura-pura dia laki-laki, dia berpenampilan perempuan untuk menghibur orang lain. Itu lebih tidak bermoral daripada yang tobat tadi. Bisa dipahami pak? Dan saya ketemu lagi yang kedua saya ketemu lagi, dia laki-laki tapi semuanya mulai dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah itu semuanya sudah dioperasi dan sudah jadi perempuan, sekarang saya tanya, dia mau tobat, mau berangkat umroh, apa yang harus bapak ibu lakukan kira-kira? Dia nanya ke saya pak, kira-kira mudah enggak jawabnya itu? Saya bilang, kasih saya waktu, saya mau berguru dulu pada guru saya. Malam yang lalu saya ketemu dengan guru saya pak, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Secara spontan saya tanya, Ustadz, Yai, Ridwan mau tanya, pertanyaannya itu yang saya tanyakan tadi. Apa jawaban dokter itu? Apa jawaban beliau? Meskipun hanya sebentar, beliau sudah janji insya Allah di lain waktu kalau ketemu lagi akan beliau sampaikan. Satu, kata beliau, kalau dia betul-betul mau tobat, tobatlah dengan sebetul-betulnya tobat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin dia kembalikan semuanya, operasi. Tapi pak mohon maaf, semuanya sudah dioperasi pak. Yang bawah juga sudah operasi, yang di atas juga operasi, semua operasi, suntik ini segala macam sudah. Apa yang harus dia lakukan? Ustaz, tapi dia sudah merubah semuanya Ustaz. Beliau jawab begini yang ketiga, andai kata itu berbahaya, andai kata itu berbahaya untuk operasi ulang, dan itu berbahaya, maka dia tidak perlu operasi, tapi yang tampak saja yang dibuang, yang tampak saja yang dibuang. Bisa dipahami maksud ini bapak ibu ya? Kan tak perlu saya lebih jelasin pak ya. Orang seperti ini pak, ada masanya mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka miliki, karena nalurinya, fitrahnya mereka bukan perempuan tapi laki-laki. Ketika mereka datang bertobat, itu lebih mulia ketimbang manusia merdeka, laki-laki tapi berupaya merubah diri dia menjadi perempuan hanya bertujuan untuk membuat orang lain tertawa. Bisa dipahami bapak ibu? Itu lebih berbahaya ketimbang mereka yang sudah terjerumus dan datang bertobat kepada Allah. Nah, program normalisasi tadi bisa bapak ibu lihat dalam acara lawakan di televisi, satu. Yang kedua, bisa bapak ibu lihat di acara-acara seremonial seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia menekankan haram bagi seorang laki-laki menggunakan atribut perempuan dalam acara seremonial apapun, haram. Jadi tolong jangan dibuat acara-acara jahiliyah seperti ini. Kita sudah merdeka, kita sudah normal, kita sudah bebas, kita sudah orang-orang yang mohon maaf terikat dengan agama. Jangan kita simpangkan, kita buat menyimpang, justru menjadi manusia-manusia yang mohon maaf dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hadis yang kita sampaikan ini kita dijaga oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita manusia-manusia yang bermoral, beradab, berakhlak. Kata kuncinya adalah kokohkan iman, kuatkan diri dengan akhlak dan moral. Jadilah manusia yang berakal sehat, agar kelak kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lihat, apa yang kita buat. Mudah-mudahan ada manfaat. Ta'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.